Kajian Kitab. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal huda huda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, para pemirsa Rosyad TV dan para pendengar Radio Medan Mengaji di mana saja Anda berada, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan dan keberkahan kepada Anda di mana saja Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Kita tak lupa untuk mengucapkan salawat serta salam yang sebelumnya kita ucapkan pujian dan sanjungan untuk Allah tabaraka wa taala. Para muslim rahimani wa rahimakumullah, kita akan lanjutkan masih membahas tentang perkara-perkara yang bisa mengurangi keimanan, keislaman dan tauhid seorang hamba. Perkara-perkara yang ini bisa mengikis sedikit demi sedikit tauhid seorang hamba. Perkara tersebut diantaranya adalah syirik asghar, dan diantara contoh-contoh dari syirik asghar di dalam amal-amal hati adalah at-tatayyur. Tatayyur. Apa itu tatayyur? Para ulama memberikan definisi tentang tatayyur itu, yaitu at-tasya'umu bimar'iyyin au masmu'in au ghairihima, yaitu merasa sial, merasa mendapatkan keburukan dengan sesuatu yang dilihat atau didengar atau yang lainnya. Demikian. Ini disebut dengan tatayyur. Ada yang memberikan definisi yang lebih lengkap adalah tatayyur dimaknai dengan merasa atau menisbatkan, kita katakan menisbatkan kebaikan dan keburukan, maslahat dan madarat, begitu juga keberuntungan dan kesialan itu dengan gerak-geri alam, dengan gerak-geri yang bersifat alami. Demikian. Baik, ini disebut dengan tatayyur. Kenapa hal ini disebut dengan tatayyur? Dahulu di zaman jahiliyah, ketika di zaman jahiliyah tatkala
orang-orang jahiliyah ingin bersafar, maka mereka mendatangi sekumpulan dari burung, ya, mendatangi sekumpulan dari burung. Lalu mereka pun mengagetkan burung tersebut. Bila burung tersebut bergerak ke arah kanan, maka safar yang akan dilakukan ini mereka yakini ada kebaikan. Namun apabila burung tersebut bergerak ke arah kiri, maka safar yang mereka akan lakukan ini mereka pandang memiliki keburukan. Seperti itu. Akan tertimpa ya keburukan, kesialan, dan kemudaratan. Seperti itu. Nah, sehingga tindakan ini disebutkan secara syar'i disebut dengan tatayyur dari kata tayr, yaitu burung, ya. Yaitu menisbatkan baik atau buruk, ya kepada gerak-gerik yang bersifat alami. Demikian. Baik, ya. Nah, para muslim rahimani wa rahimakumullah. Nah, oleh karenanya apabila seseorang yang dia sudah memiliki tekad untuk satu hal yang ingin dilakukannya, lalu dia melihat atau mendengar satu hal yang sekiranya hal tersebut tidaklah membuatnya merasa enak, ya, tidaklah merasa nyaman ketika dia mendengar atau melihat sesuatu tersebut, maka hal itu mendorongnya untuk meninggalkan apa yang sudah ditekadkan itu. Maka ini merupakan bentuk tatayyur, ya. Ini merupakan bentuk tatayyur, ya. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah. Berkebalikan dengan hal itu juga, ya, sama tentunya hukumnya tatayyur juga adalah seseorang yang dia melihat sesuatu atau dia mendengar sesuatu yang membuatnya nyaman, membuatnya senang, membuatnya merasa ada kebaikan padanya. Maka hal itu mendorongnya untuk melakukan satu perkara yang dia sebelumnya belum ada, ya, tekad untuk melakukannya. Seperti itu. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah. Nah, ini seperti kita lihat pada sebahagian orang, ya, sebagian orang-orang yang beragama musyrik di zaman ini, yang contohnya ketika melihat orang lain, ya, melihat orang lain yang pada ciri-cirinya mungkin menurut bisikan gaibnya, ya, orang ini mendatangkan keberuntungan, ya, orang ini mendatangkan keberuntungan seperti itu. Maka lantas dengan sigapnya dia menghubungi orang tersebut agar bisa berada di sekitarnya, baik itu pada usahanya, ya, bisnis dan semisalnya, agar ini bisa mendatangkan, ya, keberuntungan, ya. Demikian, ya. Maka ini merupakan bentuk tatayyur, ya, ini merupakan bentuk tatayyur. Seperti itu para muslim rahimani wa rahimakumullah. Yang jelas, ya, tatayyur ini, ya, penisbatan baik dan buruk, ya, keyakinan adanya baik dan buruk, ya, pada sesuatu yang dilihat maupun yang didengar, ya, itu disematkan atau diyakini ada pada sesuatu yang sifatnya alami, ya, sesuatu yang bersifat, ya, alami, namun diyakini tindakannya atau sesuatu yang didengar atau yang dilihat tersebut ini ternyata bisa mendatangkan, ya, keberuntungan, ya, ataupun kesialan, ya. Jadi keberuntungan maupun kesialan yang dinisbatkan pada sesuatu atau diyakini ada pada sesuatu yang dilihat atau yang didengar, padahal itu adalah sifatnya alami, maka ini merupakan bentuk
ya tatayyur. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Begitu juga sebahagian dari kaum muslimin atau sebahagian kebiasaan yang ada di Indonesia. Ketika contohnya dia melihat adanya kupu-kupu masuk ke dalam rumahnya. Atau contohnya seperti burung, ya burung-burung kecil seperti perenja, ya burung-burung yang mungil, ya masuk melewati atau masuk ke dalam ruang tamunya, rumahnya, atau ada di sekitar pepohonan yang ada di rumahnya berkicau-kicau. Lalu dia berkeyakinan adanya kebaikan yang akan datang, atau dia berkeyakinan adanya tamu yang akan datang. Maka tentunya para muslim rahimani rahimakumullah, ini merupakan bentuk tatayyur. Ini merupakan bentuk tatayyur. Begitu juga sebaliknya contoh ketika seseorang melihat adanya atau mendengar suara burung, yang burung ini burung yang berwarna gelap seperti gagak hitam, ya, atau contohnya burung hantu yang gelap, ya, atau burung-burung yang lain yang ini diyakini dia membawa, ya, kesialan, ya, pengkabaran tentang kesialan. Nah, ketika hinggap di rumahnya, ya, di ubung-ubung rumahnya, atau sekedar ya barangkali ya bersuara di sekitar tempat tinggalnya, maka diyakini, ya, dengan keyakinan adanya kesialan. Seperti contohnya, ya, diyakini ada yang meninggal dunia, ada yang mengalami kejadian musibah, ya, atau hal-hal yang dikhawatirkan akan muncul, ya. Maka ini tentunya merupakan bentuk tatayyur seperti itu. Begitu juga contoh bentuk tatayyur, dan ini merupakan bentuk syirik asghar, ya. Ketika seseorang sedang berkendara, lalu melintas di hadapannya, ya, hewan-hewan yang berwarna gelap, ya, seperti contohnya ular, ya, hitam, ya, atau contohnya anjing hitam, atau contohnya kucing berwarna hitam gelap, ya. Lantas dia berkeyakinan bahwa ada sesuatu yang tidak beres nanti terjadi, ya. Ada kejadian buruk atau musibah yang akan menimpanya atau menimpa orang-orang ada di sekitarnya. Maka yang seperti ini juga tatayyur, yang dengan itu dia, ya, berkeyakinan ada kabar-kabar buruk nanti akan terjadi. Demikian. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah. Nah, ini merupakan bentuk tatayyur. Ada juga, ya, bentuk tatayyur, ya, dengan benda-benda, bukan hanya sifatnya kejadian-kejadian yang sifatnya alami atau benda-benda yang ada atau hewan-hewan yang sifatnya alami. Jadi tatayyur ini berkembang dan ada di beberapa, ya, bangsa-bangsa yang tentunya ini adalah kesyirikan, ya. Contohnya ada orang yang bertatayyur dengan angka 13, ya, bertatayyur dengan angka 13. Bahwasanya angka 13 ini membawa, ya, kesialan, ya. Bila siapa saja yang memiliki angka ini, ya, atau memiliki menyematkan, ya, angka ini pada dirinya atau pada sesuatu, maka ini akan memunculkan, ya, keburukan dan kesialan, demikian, ya, atau kemudaratan. Maka yang seperti ini merupakan bentuk tatayyur, ya, kesyirikan dengan satu syirik asghar tentunya, ya, yaitu merasa sial, merasa mendapatkan nantinya keburukan, ya, atau mengkhawatirkan adanya keburukan,
Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Atau hal-hal yang lainnya. Ya, jadi merasa ya beruntung atau merasa sial dengan gerak-gerik alam atau apa saja yang ada di alam ini yang bersifat alami sesungguhnya. Ya, maka ini merupakan bentuk tatayyur. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Ya. Barangkali kita tidak mengenal ya ada tatayur-tatayur yang lainnya yang ternyata apabila disampaikan kepada kita, oh ini ternyata bentuk merasa sial, oh ini ternyata bentuk merasa beruntung atas sesuatu, ya demikian. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah, walaupun tentunya ya merasa sial atau merasa beruntung ini diyakini bahwa datangnya itu keberuntungan atau kesialan datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Namun sesuatu yang diyakini ini ya, yang didengar ataupun yang dilihat atau yang semisalnya ini hanya sekedar pengkabar saja. Ya. Maka inilah dia hakikat dari syirik asghar. Syirik asghar. Ya, syirik asghar yang tentunya ini diharamkan. Ya. Walaupun diyakini bahwasanya Allah yang menimpakan keburukan atau Allah yang memberikan keberuntungan. Kebaikan itu demikian ya. Hanya saja ya ini sebagai perantara, sesuatu yang didengar atau sesuatu yang dilihat ini. Benda-benda ini atau apa saja ini ya. Ini hanya sebagai perantara dan sebagai pengkabar saja. Ya tentu ini merupakan bentuk kesyirikan. Ya, tapi syirik asghar. Seolah-olah bahwasanya ya dia mengetahui perkara yang gaib yang akan datang lewat pengkabaran-pengkabaran ini. Makanya ini merupakan bentuk kesyirikan dengan status syirik asghar. Ya. Namun apabila diyakini bahwasanya ya kebaikan ataupun keburukan, ya keberuntungan ataupun kesialan itu diyakini itu munculnya bukan dari Allah, bukan atas dasar ketetapan Allah, namun itu munculnya dari sesuatu yang didengar atau sesuatu yang dilihat itu, baik itu benda, manusia, ya ataupun hewan atau yang lainnya. Maka ketahui ini merupakan bentuk kesyirikan dengan satu syirik akbar, karena telah menjadikan selain Allah Subhanahu wa taala sebagai tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala di dalam memberikan manfaat ataupun mudarat, keberuntungan maupun kesialan seperti itu. Para muslim rahimani wa rahimakumullah. Ya. Ya tentunya berbeda halnya kalau seandainya ketika kita melihat seseorang datang dengan membawa hadiah lalu kita merasa senang, ya kita berharap akan mendapatkan hadiah itu, maka ini bukan tatayyur tentunya, ya bukan tatayyur tentunya. Kenapa? Karena jelas nampak nyata, ya sesuatu yang barangkali akan ya membuat kita bahagia, membuat kita merasa beruntung, merasa senang, merasa nyaman, ya. Yaitu hadiah yang barangkali dibawanya dan ini merupakan kebiasaan dia. Demikian. Begitu juga ya seseorang yang merasa ya khawatir sial, khawatir mendapatkan keburukan. Ya, merasa dia akan mendapatkan keburukan, ada sesuatu yang akan menimpanya. Ketika dia melihat sesuatu yang gelagatnya ini ternyata ya ini buruk. Seperti contohnya ada seseorang yang dalam kondisi marah-marah lalu membawa senjata tajam. Lalu dia ya merasakan atau merasa ada kesialan nanti yang akan muncul atau ada keburukan yang akan muncul. Ya tentu. Nah ini satu yang nyata, yang ada potensi untuk hal tersebut dan ada korelasinya seperti itu. Ya demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Namun apabila sekedar melihat sesuatu yang ini biasa saja sesungguhnya atau mendengar sesuatu lalu diyakini ini akan ada kebaikan atau akan ada keburukan. Sementara secara logis, ya, secara nyata itu tidak bisa diprediksi demikian. Berarti orang ini menduga bahwasanya dia mendapatkan satu pengkabaran gaib bahwasanya ini ada baik atau buruk yang tidak dimiliki oleh orang lain, kan begitu. Maka inilah dikatakan hakikat dari ya tatayyur itu yang dia merupakan syirik. Demikian syirik.
Nah, apabila diyakini bahwasanya ya sesuatu tersebut dia bisa mendatangkan dengan sendirinya kebaikan-kebaikan itu atau kemaslahatan-kemaslahatan itu atau keberuntungan-keberuntungan itu. Demikian pula sesuatu itu sendiri yang bisa ya mendatangkan atau menolak ya kemudorotan itu, kesialan itu, ya kejelekan atau keburukan itu. Maka ini merupakan bentuk ya syirik akbar. Ya, syirik akbar. Demikian. Tapi kalau diyakini bahwasanya Allah yang mendatangkan ya kebaikan dan keburukan, Allah yang mendatangkan kemaslahatan dan kemudaratan, begitu juga keberuntungan dan kesialan dan seterusnya. Namun dia merasa adanya sesuatu yang tidak beres, padahal tidak bisa diprediksi secara logis. Ya. Ada keyakinan merasa ini adalah sesuatu ada keburukan nantinya atau ada kebaikan padanya. Inilah dia seolah-olah dia menebak-nebak perkara yang gaib dalam hal ini. Inilah bentuk kesyirikan, syirik asghar tentunya. Ya. Cobalah ya kita gunakan logika kita. Ya. Terhadap apa yang dilakukan oleh orang-orang Arab jahiliyah dulu. Ya. Ketika dia hendak bersafar, lalu dia datangi sekumpulan burung atau satu burung, lalu dia kagetkan itu burung, lalu burung tersebut secara refleks karena dia kaget, dia bergerak ke arah kanan, lalu diyakini ada kebaikan. Nah, coba perhatikan dari mana kok bisa dipahami ya secara logis bahwasanya ini nanti dalam safarnya dia mendapatkan kebaikan. Padahal pergerakan burung ke arah kanan atau ke arah kiri, ya itu dia secara refleks dia lakukan karena dikagetkan atau dia dikageti, dia dikejutkan. Nah ini nggak logis kita katakan, nggak ada korelasinya. Nah, oleh karenanya, walaupun orang yang ketika burung itu bergerak ke arah kanan, lalu dia ya merasa atau berkeyakinan ini ada kebaikan dalam safarnya. Begitu juga kalau burung itu bergerak ke arah kiri, lalu dia berkeyakinan bahwasanya ini ada keburukan dalam safarnya, ada masalah nggak beres nih dalam safarnya. Walaupun dia yakini bahwasanya ini Allah yang mendatangkan kebaikan dan keburukan, namun dia menebak-nebak perkara yang gaib ini. Ini merupakan bentuk kesyirikan. Seperti itu, ya. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah. Nah, terkadang ada seseorang ya yang terkadang barangkali ya seseorang itu muncul ya tatayur dalam dirinya. Ketika dia contohnya melihat sesuatu atau mendengar sesuatu, setan itu melintaskan di dalam hatinya bahwa oh ini baik, oh ini buruk. Padahal tidak ada korelasinya secara logika, nggak logis begitu. Maka itu tepis, maka itu ditolak, maka itu ditentang. Ya. Bila hati kita menentangnya, ketahui itulah sarihul iman, itulah kebenaran iman, itulah kebersihan iman, seperti itu. Karena ternyata iman mampu mendeteksi hal tersebut. Ya, demikian. Itu jangan dipelihara yang seperti itu atau jangan dibiarkan yang seperti itu. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Baik, tatayur ini merupakan dia syirik berdasarkan hadis dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu yang mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "At-tiyaratu syirkun." Ya. At-tiyaratu syirkun, yaitu tatayur itu, tindakan tatayur itu merupakan kesyirikan. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Baik. Ada hadis yang lain, hadis yang diriwayatkan oleh Urwah bin Amir radhiyallahu anhu. Yang mengatakan Zakartu tiyarata inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku menyebutkan ya atau zukiratu tiyaratu inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan di sisi Rasulullah SAW itu tentang tatayur, ya.
Faqala, maka Rasul mengatakan, ahsanuha al-fa'lu. Ya. Yang terbaik itu adalah al-fa'lu. Apa itu al-fa'lu? Al-fa'lu yaitu ya motivasi, ya. Motivasi besar. Ya, al-fa'al adalah motivasi. Nanti kita akan sebutkan apa itu al-fa'al, karena itu ditanyakan oleh Nabi ditanyakan kepada Rasulullah SAW. Wala taridu musliman, ya. Dan tidaklah tiarah itu ya datang kepada seorang muslim. Maksudnya yang benar, jujur imannya. Ya, maksudnya tidak akan terjadi seorang muslim itu melakukan tatayur sesungguhnya. Fa idza ra'a ahadukum ma yakrahu. Kita ulangi, seorang muslim itu tidak akan bisa, ya, seorang muslim yang sejati maka dia tidak akan terjatuh ke dalam tatayur ini dengan keimanannya. Walaupun bisa jadi syaitan itu memunculkan hal itu kepada dirinya. Ya. Fa idza ra'a ahadukum ma yakrahu falyaqul Allahumma la ya'ti bil hasanati illa anta wa la yadfa'u as-sayyi'ati illa anta wa la haula wa la quwata illa billah illa bika. Ya. Nah, apabila salah seorang di antara kalian melihat sesuatu yang dia benci, apabila salah seorang di antara kalian melihat apa yang dia tak suka sesuatu, ya, dia lihat atau dia dengar, contohnya kalau dalam hadis ini dia lihat, kita samakan dengan itu yang dia dengar, ya, maka hendaklah dia mengucapkan Allahumma la ya'ti bil hasanati illa anta. Ya Allah, tidak ada yang bisa mendatangkan kebaikan-kebaikan itu kecuali Engkau. Ya, begitu mestinya. Wala yadfa'u sayyi'ati illa anta, dan tidak ada yang bisa menolak keburukan-keburukan itu kecuali Engkau. Wala haula wala quwata illa bika. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali milik Engkau. Demikian. Seperti itu doa mestinya yang dibaca. Zikir seorang muslim ketika mendapatkan sesuatu yang barangkali syaitan itu membisikkan, melintaskan dalam hati, ya, untuk melakukan tatayur. Ini kalau lakukan ini, ada sesuatu ini, jangan-jangan buruk ini, ya. Padahal tidak ada korelasinya. Ini jangan-jangan ini baik, ya, seperti itu. Merasa baik atau merasa buruk, merasa beruntung atau merasa sial dengan sesuatu yang sesungguhnya tidak ada hubungan apapun. Namun dimunculkan oleh syaitan dalam hati seorang muslim mukmin, ya. Demikian. Ketika mendengar suara burung hantu, ya. Coba bayangkan, ya, di tengah malam bertepatan jam 12 malam, ya, itu terdengar suara tepat di atas, ya, bumbungan rumah, tepat di atas bumbungan rumah. Ternyata dia bertengger di sana, mengeluarkan suara-suara yang ini mungkin bila didengarkan lamat-lamat, gitu, ya, itu ya menyeramkan, ya. Atau contohnya dia mendengar suara lolongan anjing. Yang kalau dalam hadis suara lolongan anjing itu adalah, ya, dia melihat syaitan, tapi diyakini dengan hal yang berbeda. Ini ada kematian, ini ada tertimpa perkara-perkara besar, begitu. Nah, kalau muncul seperti itu, maka atau hal yang lain yang contohnya kebaikan-kebaikan, lihat seorang muslim mukmin, ya, atau lihat seseorang, ini bawa keberuntungan ini, ya, ada keberuntungan ini padanya. Nah, seperti itu. Nah, ketika seperti itu muncul dalam diri seseorang, ya, maka hendaknya dia berdoa, ya Allah, tidak ada yang bisa mendatangkan kebaikan-kebaikan kecuali Engkau. Ya Allah, tidak ada yang bisa menolak keburukan-keburukan kecuali Engkau. Ya Allah, tidak ada daya dan kekuatan kecuali milik Engkau. Nah, demikian, seperti itu. Kemudian ada sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang beliau bersabda, la adawa wa la tiyarata wa yu'jibuni al-fa'lul hasanu. Ya, tidak ada penyakit yang menular dengan sendirinya, tidak ada. Ya, la adwa maksudnya tidak ada penyakit yang menular dengan sendirinya. Ya, penyakit apapun yang dilegitimasi oleh para ahli yang dikatakan penyakit ini menular,
ya, maka sesungguhnya tidak ada penyakit itu yang menular dengan sendirinya. Pasti itu dengan ketetapan Allah penularan itu. Demikian. Ya buktinya kita katakan, contohnya ada seseorang yang bersin karena dia sedang penyakit flu di satu ruangan yang tertutup yang ketika itu ber-AC. Demikian. Satu orang bersin. Ya menurut penelitian tentunya ya ketika dia bersin ya di tempat terbuka tanpa dia tutup, maksudnya di tempat yang tanpa dia tutup, maksudnya tanpa dia tutup ya mulutnya itu yang bersin itu dengan tangannya atau sapu tangan atau yang semisalnya ya, sehingga terbuka mulutnya ketika bersin itu dan menyebar di udara dan berputar-putar. Menurut ya penelitian mestinya ya orang-orang yang di sekitar itu terinfeksi dengan virus tersebut, flu itu. Ya, terinfeksi, terhirup dia. Namun apakah bisa menjangkiti lantas membuat sakit orang tersebut? Nah, maka ternyata ada yang sakit, ada yang tidak. Ini menunjukkan bahwasanya bukan penyakit itu yang ingin menjangkiti dan menularkan dengan dirinya sendiri, tapi atas dasar ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Namun kita tidaklah menafikan dan meniadakan bahwasanya sifat ya penyakit ini dia bisa menular, begitu. Maksudnya punya potensi menular, itu tidak masalah secara syar'i ketika kita sebutkan ya la adwa, begitu ya. Tidak masalah kita katakan oh ini penyakit yang sesungguhnya bisa menular, maksudnya punya potensi penularan. Namun untuk dia bisa menjangkiti objek ya sehingga objeknya ini sakit ketika itu, maka ini tidak ya ini tidak benar bahwasanya diyakini bahwa penyakit ini menular dengan sendirinya, tidak ya. Itu maksudlah adwa, yaitu tidak ada penyakit yang menular dengan sendirinya, tapi kita boleh mengatakan ini penyakit yang punya potensi untuk menular begitu, tidak masalah ya. Hanya saja tidak bisa dia menginfeksi ya menular dengan sendirinya kepada pihak yang lain, kepada objek yang lain seperti itu ya. Bahkan para ahli medis pun meyakini ya terkadang seperti virus-virus yang tersebar di udara, yang contohnya ketika ada seseorang yang dia terkena satu penyakit ya, ternyata dia bersin atau semacamnya, lalu virus itu berterbangan ya lewat atau dari orang tersebut ya ke udara, lalu ternyata hinggap atau terhirup oleh orang-orang di sekitarnya ya. Ahli medis mengatakan bagi yang lemah imunitas tubuhnya maka dia bisa terinfeksi, bagi yang kuat imunitas tubuhnya maka dia tidak terinfeksi. Nah seperti itu. Nah ini diakui oleh para pakar medis, demikian. Nah inilah dimaksudkan ya bahwa ya tidak ada penyakit yang menular dengan sendirinya, itu atas ketetapan Allah dan izin Allah. Bahwasanya imunitas yang Allah jadikan, yang Allah ciptakan pada tubuh masing-masing manusia itu ya dengan izin Allah bisa untuk berfungsi ya mengantisipasi penyakit-penyakit yang datang. Terkadang dengan izin Allah tidak. Ya, seperti itu. Itu dengan izin Allah tentunya. Demikian ya. Jadi tidak ada penyakit yang dia menular dengan sendirinya. Demikian. Kelanjutan dari hadis tadi, wala tiyarata, tidak ada tatayur. Tidak ada tatayur, yaitu merasa sial atau merasa beruntung, merasa ya baik atau merasa buruk, ya, atau meyakini ada kebaikan atau ada keburukan pada gerak-geri alam yang sifatnya alami, demikian. Atau adanya sesuatu yang sifatnya alami, sesuatu yang dilihat atau sesuatu yang didengar atau yang lainnya. Tidak ada itu, tidak ada. Ya. Namun yang mengagumkanku adalah al-fa'lul hasan, fa'al. Qalu, maka para sahabat bertanya, wa mal fa'lu ya Rasulullah? Apa itu fa'al ya Rasulullah? Qala, kata Rasulullah, al-kalimatus salihatu yasma'u ahadukum, yaitu ungkapan kebaikan yang didengar oleh seseorang. Hadis riwayat Bukhari Muslim.
Ya, ungkapan kebaikan bagi seseorang itu, ya ini sangat mungkin untuk bisa memicu munculnya apa? Motivasi. Dalam hadis yang lain disebutkan wal kalimatut thayyibah shadaqah, ya. Ungkapan yang baik itu adalah sedekah karena itu bisa memberikan motivasi bagi seseorang, ya, untuk melakukan kebaikan atau untuk meninggalkan keburukan. Nah, itu dia. Ini al-fa'al itu yang dimotivasi, ya, oleh Rasulullah SAW agar kita melakukannya. Contohnya seperti, ya, contohnya adalah seperti, ya, seseorang yang barangkali, ya, dia ini memiliki memiliki satu penyakit, ya, yang tak kunjung-kunjung sembuh, yang senantiasa dia, ya, berobat ke sana dan kemari, namun juga tak sembuh-sembuh, ya. Ketemu dengan pakar-pakar ahli kesehatan juga tak kunjung sembuh. Masuk keluar masuk rumah-rumah sakit yang ternama demikian juga tak kunjung sembuh, ya. Maka sesungguhnya bisa, ya, orang ini dimunculkan sugestinya. Nah, ini dengan apa? Dengan kalimat yang baik, ya. Seperti kita dianjurkan ketika mengunjungi orang yang sakit, kita katakan, ya, la ba'sa bihi tahuran insyaallah, ya. Tidak mengapa, ya. Semoga ini penghapus dosa. Ya. Seseorang yang dia mengetahui bahwasanya sakit yang didapatkannya, ya, itu ternyata bisa menghapuskan dosanya bila dia bersabar tentunya. Begitu juga dalam hadis yang lain itu bisa meninggikan derajatnya seperti sabda Nabi SAW yang berbunyi, ya, mayusibul mu'mina min syauqatin fama fawqaha illa rafa'ahu Allah biha darajatan aw hatta anhu biha khati'atan. Hadis riwayat Muslim. Kata Nabi SAW, tidaklah ada musibah yang menimpa seorang mukmin, baik itu duri yang menusuknya atau yang lebih dahsyat, yang lebih parah ketimbang itu, yang lebih besar ketimbang itu. Seperti dalam hadis riwayat Bukhari Muslim yang lainnya disebutkan rasa penat, rasa sakit-sakitnya yang dialaminya, ya. Seterusnya sampai gundah gulana, kesedihan yang mendalam dan seterusnya. Ini ternyata ini mampu mendapatkan pahala-pahala berikut, ya. Kecuali kata Rasulullah SAW, hal tersebut yang menimpa seorang mukmin itu, ya, baik itu duri yang menusuknya atau yang lebih parah dan dahsyat ketimbang itu dengannya Allah mengangkat derajatnya atau dengannya Allah menghapuskan dosa-dosanya. Demikian, seperti itu. Hadis riwayat Muslim. Baik para muslim rahimani rahimakumullah, ketika mendapatkan hal seperti ini, maka dia bangkit, ya, jiwanya. Dia tidak merasa, ya, sial dengan apa yang penyakit yang didapatkannya. Malah dia dengan sakit itu dia merasa gembira, di mana Allah menghapuskan dosa-dosanya dengan penyakit itu. Allah meninggikan derajatnya dengan penyakit itu. Bahkan, ya, dengan kalimat-kalimat yang disebutkan oleh orang-orang yang datang kepadanya, sampai hadis ini kepadanya, innallaha idza ahabba qauman ibtalahum, sesungguhnya Allah apabila mencintai satu kaum maka Allah menguji mereka dengan berbagai hal, menguji mereka, memberikan ujian kepada mereka, bala kepada mereka. Lalu dia meyakini bahwasanya sakitnya ini sesungguhnya merupakan bentuk cintanya Allah kepada dirinya. Maka ketika itu, ya, gembiralah hatinya, senang dia, ya. Maka ketika itu rasa gembiranya itu memunculkan keoptimisan. Nah, ini dia, ya, memunculkan sugesti, ya, yang begitu besar bagi dirinya, sehingga ternyata sugesti ini mengaktifkan, ya, ya, sistem kekebalan tubuhnya untuk lebih banyak menyerang penyakit, sehingga dengan itu dia sembuh. Masya Allah, luar biasa, ya. Sesungguhnya
ketahuilah ya. Saya mendapatkan sebuah kesimpulan ya dari bacaan, begitu juga penjelasan ya dari para ahli ya, ahli medis, bahwasanya ya faktor terbesar yang memberikan pengaruh kesembuhan tentunya dengan izin Allah ya bagi seorang yang sakit adalah sugesti. Nah itu dia, sugesti. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah ya. Nah oleh karenanya ini luar biasa al-fa'lul hasan ya, yaitu apa? Sugesti yang baik. Nah gitu ya, sugesti baik atau kita katakan adalah motivasi baik, ungkapan-ungkapan kebaikan yang bisa memunculkan sugesti, begitu memunculkan apa? Harapan, motivasi yang besar begitu. Ini hal yang dianjurkan, bahkan kata Nabi SAW itu merupakan bentuk apa? Sedekah, kebaikan. Demikian ya, ungkapan kebaikan, berikan motivasi ya. Bukan hanya bagi orang yang dia mendapatkan ya keburukan-keburukan, tertimpa keburukan-keburukan ya, tertimpa hal-hal yang buruk begitu. Bahkan ketika dia melakukan keburukan-keburukan ya, dia melakukan keburukan-keburukan, yaitu orang yang jatuh kepada maksiat dan dosa serta kemungkaran, perkara-perkara yang diharamkan. Hal yang ini bisa mendatangkan kemurkaan Allah kepada dirinya dan tentunya akan mendatangkan kemudaratan bagi dirinya. Lantas ada orang yang mengucapkan kalimat-kalimat kebaikan kepadanya, memotivasi dia untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Menyampaikan ungkapan-ungkapan harapan bahwasanya Allah masih menerima taubatnya. Ancaman Allah begitu keras, jangan sampai itu tertimpa bagi dirinya di dunia. Motivasi ini, ungkapan yang baik ini ternyata membuat dia menuju kepada kebaikan. Keburukan, kemungkaran, kejelekan yang dia interaksikan dirinya dengannya, maka dia tinggalkan. Dia memulai memperbaiki diri. Ini juga al-fa'lul hasan. Insyaallah ta'ala ini ungkapan yang baik. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Ya. Walaupun kita katakan sesungguhnya kita bisa ya, kita dibolehkan untuk merasa sial, merasa mendapatkan keburukan, tapi dengan sesuatu yang jelas dan nyata, yaitu apa? Dengan dosa-dosa yang kita lakukan. Keburukan-keburukan, pelanggaran-pelanggaran, sesuatu yang telah Allah larang kita darinya. Kita lakukan itu, maka ini menjadi kemaksiatan, dosa-dosa. Maka kita boleh untuk merasa sial dengan hal tersebut. Kenapa? Karena ketahuilah, dosa ini akan mendatangkan siksa. Keburukan pasti akan mendatangkan keburukan. Keburukan yang dilakukan maka akan berdampak keburukan ya, akibat dari perbuatan keburukan tersebut. Demikian. Al-Hafidz Ibnu Rajab rahimahullah ta'ala setelah beliau menyebutkan tentang ya kebatilan tasya'um, yaitu merasa sial ya, baik itu kebatilan itu secara syar'i maupun secara akal. Lalu beliau mengatakan wa fil jumlati fala syauma illal ma'asi wad dzunub ya, fa innaha ya tusakhitullaha azza wa jalla, fa idza sakhita ala 'abdihi ya syuqiya fid dunya wal akhirah. Kama annahu idza radiya an 'abdihi ya sa'ida fid dunya wal akhirah. Fasyaumu ya atau fasyu'mu fil haqiqati huwa ma'siyatullahi ya. Beliau mengatakan kesimpulannya tidak ada merasa sial ya, tidak ada keburukan atau kesialan itu kecuali pada kemaksiatan dan dosa-dosa, kata beliau.
Karena sesungguhnya kemaksiatan dan dosa-dosa itu bisa membuat Allah murka dan marah. Maka apabila Allah murka kepada hambanya, maka celakalah hamba tersebut di dunia dan di akhirat. Sebagaimana bahwasanya apabila Allah ridho kepada hambanya, maka dia akan bahagia di dunia dan di akhirat. Sesungguhnya, ya, kata beliau, maka kesialan itu secara hakikatnya adalah kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Nah, oleh karenanya jangan sampai kita berbuat maksiat. Dan sehingga kita dibolehkan untuk menjauhi sarana-sarana yang bisa mendorong kita kepada kemaksiatan, dosa-dosa, yaitu dengan cara apa? Memilah, menseleksi teman dekat. Nabi SAW bersabda, al-mar'u ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil. Hadis riwayat Ahmad dan yang lainnya. Kata Nabi SAW, seseorang itu berada di atas agama teman baiknya. Maka hendaklah salah seorang di antara kalian itu melihat siapa yang dia jadikan teman. Lihat ya, seperti itu. Begitu juga dalam hadis yang lain Nabi kita Muhammad SAW bersabda, la tashab illa mu'minan wa la ya'kul ta'amaka illa taqi. Janganlah engkau berteman dengan seseorang kecuali orang mukmin. Janganlah engkau berteman kecuali dengan orang mukmin, orang yang beriman, yang bisa membangkitkan dan menaikkan iman. Dan janganlah yang memakan makananmu itu kecuali orang yang bertakwa. Demikian, ya, hadis yang sahih. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah. Ya. Seperti itu. Ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari segala bentuk, ya, segala bentuk kesyirikan, ya, keburukan-keburukan, kemaksiatan-kemaksiatan dan dosa-dosa. Ya. Kita berlindung kepada Allah dari segala bentuk kekufuran, kemaksiatan, ya, keharaman. Semoga Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita akan masuki sesi soal jawab. Ada pertanyaan, Assalamualaikum, saya mau bertanya Ustadz, teman saya meminjam uang dari saya sekitar 3 bulan yang lalu. Dia belum mampu membayarnya dan ingin berhutang kembali kepada saya. Apa yang harus saya lakukan? Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Ya, ini merupakan bentuk pilihan, silahkan, ya. Ya tentunya bila kita ingin memberikan hutang kepadanya kembali, maka itu silakan lakukan, tidak masalah. Ya. Itu pribadi kita, ya. Bahkan kalau seandainya kita maafkan hutang sebelumnya dan ini uang yang kita berikan itu yang dibutuhkan, itu kita relakan. Kita berikan secara cuma-cuma, insya Allah ini menjadi kebaikan bagi kita. Tapi permasalahannya adalah barangkali, ya, sang penanya ini menginginkan agar, ya, dia membayarnya, bahkan membayar hutang sebelumnya, demikian. Maka berikut, ya, yang bisa dilakukan. Yang pertama adalah ini opsi, ya, pilihan. Mintakan kepadanya untuk melunasi hutang sebelumnya. Mintakan kepadanya untuk melunasi hutang sebelumnya, lalu dengan hal itu akan diberikan, ya, hutang berikutnya. Nah, seperti itu. Jadi ini sebagai syarat. Ya, jadikan, ya, pemberian hutang berikutnya ini itu dengan syarat, ya, dilunasi hutang sebelumnya, seperti itu. Demikian, ya. Atau silakan, ya, tempuh cara yang kedua, yaitu, ya, berikan hutang kepadanya, ya, dengan menetapkan kesepakatan baru, yaitu dengan menetapkan, ya, waktu jatuh tempo untuk hutang sebelumnya. Menentukan jatuh tempo pembayaran hutang sebelumnya disertai dengan adanya, ya, jaminan untuk hutang sebelumnya. Demikian pula
ditetapkan ya jatuh tempo pembayaran hutang yang kedua ini, yang setelahnya, begitu juga dengan disertakan adanya jaminan yang senilai dengan hal itu, senilai dengan hutang tersebut. Demikian itu bisa dilakukan. Ya. Jika tidak menyertakan dengan jaminan, begitu juga tidak menetapkan jatuh tempo, maka silakan menolak hutang ya, permohonan hutang tersebut. Wallahu taala a'lam. Ada pertanyaan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, apakah boleh melakukan sholat witir 1 rakaat dan mengerjakannya setelah sholat sunnah ba'diyah isya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam sebuah hadis Nabi SAW, beliau bersabda, Salatul laili masna masna. Salatul laili masna masna. Kata Nabi SAW, salat malam itu 2 rakaat, 2 rakaat. Maksudnya 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Fa'idha khashita subha, fa'idha khashita subha, fa'utir biwahidatin. Namun apabila engkau khawatirkan tiba subuh, waktu subuh, maka berwitirlah dengan 1 rakaat, demikian. Baik para muslim rahimani warahmatullah, memang para ulama berbeda pendapat. Apakah sholat sunat witir itu harus didahului dengan sholat sunat yang lainnya? Maka sebagian para ulama mengatakan ya dipersyaratkan untuk adanya sholat sunat yang lainnya berdasarkan hadis ini. Karena dengan adanya sholat witir, sholat 2 rakaat, sholat 2 rakaat, ya. Demikian baru witir satu rakaat. Beda ditanya maksudnya, bolehkah sholat witir 1 rakaat? Maka jawabannya iya, witir 1 rakaat boleh. Berdasarkan hadis ini juga, fa'utir biwahidatin, jelas kalimatnya. Maka berwitirlah dengan 1 rakaat. Boleh 1 rakaat witir, demikian. Demikian ya. Hanya saja yang jadi perselisihan para ulama, apakah harus witir itu didahului dengan sholat terlebih dahulu, sholat sunat terlebih dahulu atau tidak, demikian. Seperti itu. Ya, dalam kasus yang ditanyakan ini, ya, sang penanya, ya, itu melakukan terlebih dahulu, ya, atau mempertanyakan, yaitu tindakan sholat witir yang dilakukan setelah melakukan sholat sunat, ya, ba'diyah isya. Artinya sebenarnya kasus yang ditanyakan ini itu bersesuaian dengan hadis yang kita sebutkan tadi, yaitu melakukan 2 rakaat salat ba'diyah isya, kemudian baru salat sunat witir 1 rakaat, demikian. Maka ini berlaku. Mungkin ada pertanyaan yang lain. Yang saya maksudkan Ustadz mungkin adalah boleh tidak dilakukan salat witir sebelum tidur, itu maksudnya barangkali, atau langsung. Maka kita katakan, ya, dalam hal ini ada petunjuk Nabi SAW di mana bahkan Nabi SAW memberikan wasiat secara khusus kepada beberapa sahabat. Ya, di antaranya adalah Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yang beliau punya kebiasaan tidur agak malam, ya, karena beliau ya menulis kembali ya hadis-hadis atau ilmu faedah yang beliau dapatkan dari Rasulullah SAW. Maka Abu Hurairah radhiyallahu anhu sendiri yang beliau ini menyatakan seperti ini, Ausani khalili bisalasin. Kekasihku Rasulullah SAW itu berwasiat kepadaku dengan 3 hal. Ya. Pertama adalah, atau diantaranya adalah,
an utira qabla an anama, yaitu agar aku berwitir sebelum aku tidur. Kenapa kok Rasulullah SAW mewasiatkan kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu untuk berwitir sebelum tidur? Karena beliau ini, yaitu Abu Hurairah radhiyallahu anhu, itu memiliki kegiatan itu menulis atau mencatat atau murojaah kembali apa yang beliau dapatkan dari Rasulullah SAW di siang harinya, seperti itu. Adapun wasiat yang lain selain yang ini itu witir sebelum tidur adalah sholat duha 2 rakaat, kemudian puasa 3 hari setiap bulannya, demikian. Seperti itu para muslim rahimani wa rahimakumullah. Jadi tidak masalah untuk witir sebelum tidur. Tentunya salat sunat ba'diyah Isya itu dilakukan sebelum tidur kan begitu. Kemudian salat witir setelahnya. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah, semoga bermanfaat. Ustadz mau bertanya, kadang-kadang terlintas atau muncul juga sumpahan-sumpahan di pikiran atau di hati saya, itu mungkin sumpah serapah, barangkali juga ungkapan-ungkapan kekufuran, begitu juga barangkali ungkapan-ungkapan yang kejelekan atau kejahatan-kejahatan yang lainnya. Ini bagaimana? Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah, tentunya sesuatu yang ada di dalam hati yang hanya terlintas, yang butuh kita pahami, sesuatu yang terlintas dalam hati yang ini merupakan keburukan, kejelekan seperti kekufuran, kesyirikan, sumpah serapah, mungkin yang sampai makian-makian, yang ditujukan kepada, terkadang masya Allah kepada Allah seperti itu. Kemudian begitu juga kepada Rasulullah atau kepada agama ini. Ketahui pertama sekali, sesungguhnya itu bukanlah perbuatan hati kita. Itu dia. Sehingga apa maksudnya? Dan inilah kenyataan, sesungguhnya itu adalah lintasan. Sesuatu yang dimasukkan, disusupkan oleh syaitan ke dalam hati kita. Yang sesungguhnya itu bukanlah ungkapan asli hati kita. Bukanlah suara hati kita. Maka pertama sekali yang kita harus lakukan adalah kita meyakini itu bukan hati kita yang mengucapkannya. Sehingga maksudnya adalah hati kita tidak membenarkan bahwasanya itu perbuatan hati atau tindakan hati, sehingga hati tidak merasa bersalah, sehingga hati ada kemampuan dia untuk menentangnya karena itu sesuatu yang terpisah dari dirinya, bukan sesuatu yang menjadi bagian bagi darinya. Berbeda halnya kalau seandainya hati itu dia, oh ini adalah bagianku, ini adalah aku yang melakukannya, maka hati itu sulit dia untuk bisa memisahkannya. Oleh karenanya kita tanamkan dalam hati kita bahwasanya itu bukanlah perbuatan hati, dan sesungguhnya memang bukan perbuatan hati kita, bukan tindakan hati kita. Itu adalah sesuatu yang disusupkan oleh syaitan, laknatullah alaihim. Para syaitan itu. Makian-makian, cetusan-cetusan kekufuran dan kesyirikan. Dan seterusnya, itu sesungguhnya syaitan yang memunculkan. Maka agar mudah untuk menyerang dan menolaknya dan menentangnya adalah hati kita katakan itu bukan bagian dari hati. Sehingga hati pun mulai menyerang dan menolaknya, menyingkirkannya. Sehingga disinilah sarihul iman, zaka sarihul iman, kata Nabi SAW. Itu adalah sarihul iman. Ketika hati kita mampu untuk apa? Untuk menolaknya. Demikian. Ini supaya mudah. Karena sesungguhnya terkadang hal ini sangat mungkin untuk muncul.
Ya, sangat muncul pada diri kita. Maka hal ini yang bisa kita lakukan. Ini untuk memudahkan. Kita pisahkan dulu. Ini bukan perbuatan hati kita. Ini syaitan yang memasukkan. Kemudian kita serang dia. Kita tolak dia. Kita tentang dia. Ini bukan. Ini kekufuran. Ini kesyirikan. Demikian. Maka kita bantu. Ya. Kita bantu ya hati kita dengan lisan kita untuk menyatakan amantu billah. Aku beriman kepada Allah. Begitu. Atau kita meludah ke arah kiri. Atau kita mengucapkan ta'awud, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Begitu. Karena ini adalah ya upaya syaitan untuk menyerumuskan kita agar hati kita ini bisa disusupi dan dikuasai oleh syaitan. Sehingga jadi orang yang was-was selalu. Ya. Jujur saya katakan, ya alhamdulillah berdasarkan taufik dari Allah SWT, saya pernah mengalami hal ini juga. Ya. Bagaimana caranya? Memang ilmu agama. Ya, kita banyak belajar, banyak mendengarkan nasihat, membaca ya, Al-Quran, ya seperti itu. Agar hati ini tersirami dengan kalamullah, demikian. Kemudian juga mendapatkan bimbingan Rasulullah SAW lewat penjelasan para ulama. Yang para ulama ini ya menjelaskan ya dengan berdalilkan hadis-hadis Nabi SAW, demikian seperti itu. Ya, maka cara yang dilakukan adalah dengan memisahkan. Sesungguhnya perkara-perkara keburukan ini bukanlah perbuatan hati kita. Sehingga hati kita tidak membenarkannya. Sehingga hati kita itu terpisah darinya. Kemudian setelah itu mudah untuk menyerangnya. Setelah itu mudah untuk menghindarinya. Seperti itu, menentangnya. Maka berlakulah sabda Nabi SAW, zaka sarihul iman. Itu adalah kebersihan iman, kesucian iman, kebenaran iman. Seperti itu. Selamat mencoba. Ya, selamat mencoba. Demikian. Wallahu ta'ala a'lam. Namun perlu kita ketahui, ya, tetap saja kita harus ya bertobat kepada Allah. Mungkin karena dosa-dosa kita, ya. Mungkin karena dosa-dosa kita, mengapa syaitan begitu mudahnya menyusupkan ke dalam hati kita, ya. Maka kita banyak bertobat kepada Allah, beristighfar kepada Allah SWT. Demikian, ya. Agar membersihkan hati kita ini dari kotoran-kotoran, ya. Sehingga gampang dan mudah untuk mendeteksi keburukan, berbagai keburukan yang masuk, yang dimasukkan oleh syaitan ke dalam hati kita, seperti itu. Ya. Tentunya Rasulullah SAW mengatakan, ya, Innallaha tajawaza li an ummati ma hadatsat bihi anfusuhum ma lam tatakallam atau ta'mal bih. Hadis Bukhari Muslim, kata Nabi SAW, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memaafkan, ya, untukku dari umatku ini apa saja yang dibicarakan oleh hati mereka dalam diri mereka, selama mereka tidak mengucapkannya dan selama mereka atau tidak mereka lakukan, seperti itu. Insya Allah Allah maafkan, ya, karena tidak terucapkan, dan itu potensi itu berasal dari syaitan. Makanya jangan dibenarkan, lakukan pemisahan, seperti itu, ya. Banyak istighfar dan taubat kepada Allah agar menjadi suci dan mudah mendeteksi hal-hal yang buruk seperti ini. Wallahu ta'ala a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar Ustaz? Alhamdulillah baik, ya. Maaf Ustaz, mau tanya, awal waktu duha untuk melakukan salat duha dimulai pukul berapa ya Ustaz? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk duha ya. Ada sebagian ulama yang berpendapat bahwasanya, ya, awal waktu duha itulah awal waktu salat isyraq, ya.
Bahkan mereka mengatakan salat isyraq itu adalah salat duha di awal waktu. Nah, itu pendapat sebagian ulama ya. Tapi saya condong juga, boleh, tidak masalah seperti itu ya. Yaitu ketika matahari naik ya, setelah terbit naik sepenggalan. Ya, maka ketika itu itulah dia waktu isyraq sekaligus itu juga waktu duha. Namun waktu yang paling afdol untuk melakukan salat duha adalah ketika ya posisi matahari itu menyebabkan ya panasnya bumi yang membuat ya anak-anak unta itu berjingkat-jingkat ketika di gurun pasir tentunya ya. Dan ini wallahu taala alam mungkin sekitar jam 9 sampai jam 10 wallahu alam ya, jam 9 atau jam 10. Tapi kalau ditanya awal waktu salat duha kapan? Maka saya condong kepada pendapat yang mengatakan ketika ya waktu yang sama dengan waktu salat isyraq atau salat syuruk itu. Ya, yaitu saat matahari terbit dan naik sepenggalan. Ya. Bukan ketika terbitnya, tapi ketika setelah naik sepenggalan. Karena ketika terbitnya itu terlarang untuk melakukan sholat. Menurut satu pendapat, sholat apa saja terlarang begitu. Walaupun sebagian yang lain mengatakan boleh. Tapi saya condong sebaiknya dihindari. Ya. Setelah naik sepenggalan, ya maka silakan sholat syuruk isyraq atau bahkan diniatkan ya 2 rakaat itu untuk sholat isyraq sekaligus sholat duha. Itu dibolehkan. Saya condong kepada pendapat pembolehannya. Kalau ingin melakukan salat isyraq terlebih dahulu kemudian salat duha maka boleh, ini lebih afdal. Demikian, wallahu taala a'lam. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah, barangkali kita cukupkan untuk pertemuan kali ini dan tentunya dalam penyampaian terdapat banyak kekurangan, kesalahan dan kekeliruan, maka semua kebenaran itu datang dari Allah Subhanahu wa taala karena Dialah Zat yang Maha Benar, maka terimalah. Dan apa saja kekurangan, kesalahan dan kekeliruan itu datang dari saya pribadi dan bisikan syaitan, maka kepada Allah saya mohon ampun, kepada para hadirin sekalian saya mohon maaf, dan keburukan itu tinggalkanlah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan kepada kita dalam kehidupan kita di dunia dan di akhirat. Dan di akhirat kita dikumpulkan di negeri kebaikan itu surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.